Sudah lama sekali kita tidak membahas soal sejarah permotoran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sejarah generasi Honda Vario. Vario adalah motor matic pertama Honda yang diluncurkan di Indonesia untuk melawan dominasi Yamaha Mio dan juga Suzuki Spin saat itu. Dirilis pada Agustus tahun 2006, generasi pertamanya dinamakan Vario 110 atau yang lebih dikenal sebagai Vario Karbu karena pengkabutan bahan bakarnya masih memakai karburator. Vario 110 mengusung tampilan yang gambot dibanding dua pesaingnya yang cenderung ramping. Menggendong mesin berkapasitas 110 cc, SHC 2 valve karburator, tenaganya diklaim mencapai 8,8 horsepower dan torsinya 8,4 Nm. Saat matic pabrikan lain masih mengusung mesin berpendingin kipas, Vario 110 sudah mengaplikasikan mesin berpendingin radiator. Selain itu, fitur unggulan yang ada pada motor ini diantaranya adalah kunci kontak berpelindung, lampu depan ganda, serta bagasi penyimpanan yang cukup luas. Generasi kedua Vario diluncurkan pada tahun 2009 dengan nama Vario 110 Techno. Model ini masih mengusung mesin yang sama yakni 110 cc karburator. Namun, secara tampilan, desainnya kini berubah total menjadi lebih sporty. Fitur yang diperkenalkan di generasi kedua ini adalah kombi brake system atau pengereman depan belakang yang saling terhubung dengan hanya menekan satu tuas rem. Fitur baru lainnya adalah tambahan dashboard depan yang sebelumnya tidak ada di generasi pertama. Ketika Yamaha mulai meluncurkan Xeon 125, lalu Suzuki juga punya Ski-Wave 125, tentunya Honda juga tak mau ketinggalan. Mereka meluncurkan Vario 125 Fi atau yang lebih dikenal sebagai Vario WTF alias 125 untuk menggantikan generasi Vario Karbu. Desain generasi ketiga ini masih mempertahankan ciri khas Vario dengan headlamp double-nya. Soal mesin injeksi bukanlah hal sulit bagi Honda. Mereka mencomotnya dari Honda PCX 125 Matic CPU Premium yang dulu juga dijual AHM saat itu. Mesin terbaru ini mempunyai power lebih besar yakni 11,1 horsepower dan torsi 10,7 Nm. Sementara konsumsi BBM-nya diklaim lebih irit 30% dibanding generasi sebelumnya. Fitur unggulan yang diperkenalkan pada Vario 125 Fi diantaranya adalah ACC starter, speedometer perpaduan analog dan digital, kapasitas bagasi 18 liter, serta teknologi idling stop system yang membuat mesin berhenti otomatis saat kondisi motor berhenti sejenak, seperti di lampu merah misalnya. Fitur ini berguna agar tidak membuang bahan bakar sia-sia saat motor berhenti dalam keadaan mesin menyala. Pada tahun 2015, model Vario 125 diperbarui dengan tampilan lebih agresif, di mana lekukan bodinya tampil lebih tajam, serta ditambahkan pula velg case wheel baru berpalang 10. Sesuai namanya, mesin yang digunakan pada motor ini adalah mesin ESP yang merupakan rangkaian mesin generasi terbaru model skuter matic global milik Honda. Dengan teknologi ini, maka motor matic Honda akan menghasilkan efisiensi bahan bakar serta performa mesin yang optimal. Soal tenaga mesin, Vario 125 ESP masih sama seperti generasi sebelumnya. Fitur-fitur seperti CBS, idling stop system juga masih tersemat di model ini. Hanya saja ada tambahan fitur baru berupa lampu LED. Di tahun yang sama, AHM menghidupkan kembali Vario 110 dengan desain baru dan mesin ESP baru berteknologi full injection. Generasi terbaru ini dinamai Vario 110 ESP. Meski mendapatkan berbagai penyegaran, tapi Vario 110 ESP ini bisa dibilang adalah Vario paling aneh. Jika semua jenis Vario dikenal karena mesinnya berpendingin radiator, justru Vario 110 ESP ini memakai mesin berpendingin kipas mirip seperti mesin Honda Beat. Tenaganya sedikit turun menjadi 8,7 horsepower, namun torsinya meningkat 9,1 Nm dibanding Vario 110 Karbu. Soal fitur, Vario 110 ESP telah dibekali LED headlamp, kombi brake system, serta answer back system alias fitur agar memudahkan mencari motor saat di parkiran. Dengan cara menekan tombol pada kunci, otomatis motor akan mengirimkan sinyal berupa bunyi serta lampu kedip.
Dalam rangka memperbanyak varian pilihan untuk konsumen, AHM juga meluncurkan Vario 150 ESP pada tahun 2015. Secara tampilan, Vario 150 persis seperti Vario 125 ESP. Hanya saja warna yang digunakan lebih mewah dan eksklusif, serta ada tambahan emblem 3D bertuliskan Vario 150 di bagian samping. Soal mesin, Vario 150 ESP dibekali mesin berkapasitas 149 cc, SOHC 2 klep PCM-FI berpendingin radiator yang mampu memuntahkan tenaga 12,4 horsepower serta torsi 12,8 Nm. 3 tahun berselang, Vario 125 dirombak total tampilannya. Desain headlampnya masih identik dengan versi sebelumnya, namun dibuat lebih minimalis. Kemudian, ada tambahan lampu LED DRL di atas headlamp, membuat tampilannya semakin mewah dan elegan. Di sektor dashboard, kini telah ditambahkan speedometer full digital, sementara untuk fitur lain kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Versi Vario 150 juga sama mengalami perombakan desain. Bentuknya masih sama seperti all new Vario 125, tapi yang membuatnya berbeda adalah desain velgnya, serta ada tambahan fitur berupa Smart Key alias kunci keyless. Baik itu all new Vario 150 maupun Vario 125, keduanya masih dipasarkan oleh AHM sampai sekarang. Generasi paling terbaru Honda Vario yang baru saja dirilis pada 2 Februari kemarin adalah Vario 160. Vario terbaru ini kini telah dibekali mesin ESP Plus berkubikasi 156 cc 4 valve PCM-FI yang mampu menghasilkan tenaga 15,1 horsepower serta torsi 13,9 Nm. Catatan power ini bahkan lebih besar dari power CRF 150L yang hanya punya tenaga 12,7 HP dan torsi 12,4 Nm saja. Vario 160 tentu saja dibuat untuk menyaingi kompetitornya yaitu Yamaha Aerox. Secara tampilan, Vario 160 nampak padat dan berisi dengan garis tegas dan lekukan tajam di setiap sudutnya. Pada bagian kaki-kaki telah dirombak dengan velg baru yang lebih lebar serta ban gambot ukuran 100/80 depan dan belakang berukuran 120/70. Fitur seperti kunci keyless dan speedometer digital masih dipertahankan. Lalu, ditambahkan fitur USB charger dan dibuat juga versi ABS agar bisa bersaing dengan kompetitornya. Versi ABS telah dibekali sistem pengereman cakram depan belakang, sementara versi non-ABS masih menggunakan pengereman belakang tromol. Nah, dari 9 generasi Honda Vario yang sudah kita bahas tadi, versi Honda Vario manakah yang paling teman-teman suka? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang sejarah Honda Vario. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.